narasumber yang kedua, yaitu dari Ibu Tugiyati SSMPD. Akan saya sampaikan riwayat hidup beliau. Nama Tugiyati SSMPD, tempat tanggal lahir Sleman 3 November 1973. Bekerja di SMA Negeri 1 Karangrayung. Riwayat pendidikan S1 jurusan Biologi Undip Semarang tahun 1996. Melanjutkan S2 di Pendidikan IPA Pasca Sarjana UNES Semarang tahun 2020. Beliau sebagai peserta guru prestasi tingkat Jawa Tengah tahun 2018 sampai 2019. Beliau juga mempunyai prestasi yaitu sebagai juara 2 penulis buku terbanyak tingkat Kabupaten Grobogan tahun 2020. Dan sekarang beliau adalah CPG Angkatan keempat Kabupaten Grobogan. Kepada Ibu Tugiyati dipersilahkan. Monggo Ibu Tugi. Ya, baik. Apa suara saya terdengar? Jelas, Bu. Agak keras sedikit, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Ari Widodo, Profesor Dr. Ari Widodo MED. Kemudian yang terhormat Ibu Trisni Atmawati, SSI MSI, selaku Ketua MGMB Biologi tingkat SMA Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Fendi Dwi Sunarko, SPD MPD, selaku Ketua MGMB tingkat SMA Kabupaten Grobogan, dan Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Mohon izin saya untuk berbagi sharing pengalaman di mana saya telah melakukan kurikulum merdeka selama 1 tahun. Berhubung sekolah saya sebagai sekolah penggerak, oleh karena itu izinkanlah saya untuk sharing. Yang pertama dulu perkenalkan diri, izin untuk share screen ya. Nggih, Bu. Nah, ini saya Tugiyati dari SMA Negeri 1 Karangrayung, di mana pada kesempatan kali ini saya sedang belajar di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Grobogan. Kemudian saya kenal Bu Trisni itu sama-sama sebagai peserta Gupres tingkat Jateng pada tahun 2018. Dan 2019 saya juga ikut. Kemudian juara 2 penulis buku terbanyak tingkat Kabupaten Grobogan. Itu untuk perkenalan saya. Adapun untuk materi yang ada di pendidikan guru penggerak dengan sekolah penggerak itu ternyata nyambung. Semua materi yang ada di pendidikan guru penggerak itu ternyata dibutuhkan pada kurikulum merdeka ini. Di mana untuk webinar kali ini adalah pengelolaan proyek inquiry dan praktek baik penyusunan ATP modul ajar biologi. Kemudian untuk spesialisasi dari kurikulum merdeka itu yang pertama, untuk kurikulum merdeka itu pada kelas 10 itu belum ada mapel peminatan. Jadi untuk IPA ya IPA terpadu, di mana di situ ada biologi, fisika, dan kimia. Kemudian untuk IPS ada IPS terpadu, ada mapel ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Jadi sejarah masuk di dalam IPS terpadu. Untuk kelas 10, untuk kurikulum penggerak, untuk kurikulum merdeka juga tidak ada KKM. Yang ketiga, terciptanya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi di sini kita diberi kewenangan penuh untuk mengelola pembelajaran kita dalam
Merdeka Mengajar. Kemudian yang keempat yaitu sebisa mungkin kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, proyek sebagai penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, jadi untuk setiap pembelajaran kita itu kita usahakan agar pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir berbagai macam perbedaan yang ada pada diri anak. Baik itu perbedaan kesiapan belajar, ataupun minat, ataupun profil belajar mereka. Kemudian spesialisasi dari kurikulum Merdeka yang lain yaitu adanya komunitas praktisi. Dan yang kedelapan yaitu coaching. Coaching di sini adalah kita membantu siswa mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi anak-anak kita bantu untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Untuk apa ini Bu Harpi, atau mungkin menutupi apa slide saya, bisa enggak ya di ke ataskan? Maksudnya ini apa, peserta ini kan ada beberapa yang kelihatan di layar itu Kak, bisa enggak ya kalau minta tolong dong. ditaruh atas gitu. Minta tolong. Pergi. Oke, baik, sambil berjalan untuk jenis mapel yaitu yang ada di kurikulum Merdeka kelas 10 ada 11, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, PJOK, informatika, seni dan prakarya. Jadi di sini seni dan prakarya itu jadi satu. Kemudian muatan lokal. Untuk setiap pembelajaran kita di dalam kelas ataupun di luar kelas, sebisa mungkin kita dituntut untuk membantu siswa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini tentunya Bapak Ibu sudah paham ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita bantu wujudkan pada diri anak-anak. Adapun untuk pembelajaran berdiferensiasi yang kita harus lakukan di kelas kita, ada 3 jenis, yaitu pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten, di mana di sini kita membedakan pembelajaran kita pada anak-anak itu pada kontennya. Misalkan seperti ini, pas kita membelajarkan siswa-siswa tentang klasifikasi makhluk hidup, misalkan, kita bebaskan pada mereka. Apakah yang kalian inginkan itu membuat taksonomi klasifikasi untuk hewan atau tumbuhan? Jadi di situ salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi berbasis konten. Ada kelompok yang mempelajari taksonomi tentang hewan dan ada kelompok yang mempelajari membuat taksonomi pada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu berbasis proses. Berbasis proses di sini kita membelajarkan siswa, anak-anak siswa bisa belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi mereka bebas untuk membuat klasifikasi tadi, misalkan kita beri kebebasan. Silakan kalian mau lakukan pembuatan kelas taksonomi di dalam kelas atau di luar kelas. Jadi mereka bebas, mau di dalam kelas ya silakan, mau di gazebo atau di taman juga bisa. Itu berbasis proses. Kemudian yang ketiga yaitu berbasis produk. Sebagai contoh seperti ini. Klasifikasi taksonomi yang kita tugaskan pada kelompok itu mereka bisa membuatnya dalam bentuk teks klasifikasi, atau mungkin dalam bentuk video, atau mungkin dalam bentuk infografis. Jadi
terserah mereka mau membuat produk seperti apa, tapi intinya adalah yang kita bahas itu taksonomi pada klasifikasi itu. Mungkin seperti itu. Kemudian sebelum kita ke pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya kita melakukan pemetaan terlebih dahulu. Ada 3 pemetaan, yaitu pemetaan kesiapan belajar. Di sini bisa kita lakukan dari nilai-nilai awal dari anak-anak kita, dari murid-murid kita, bagaimana nilai mereka. Mungkin ada yang nilainya 100 di mapel biologi, ada yang 60, ada yang 80. Itu merupakan pemetaan awal dari kesiapan belajar murid atau siswa. Kemudian yang kedua, kita petakan itu tentang minatnya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh tidak perlu risau bagaimana memetakan potensi siswa dari segi kesiapan belajar, minat atau gaya belajar mereka. Kita bisa sambil jalan, bisa sambil menilai seperti itu. Bagaimana kesiapan belajar anak ini, siswa ini, itu sambil kita membimbing mereka di dalam kelas kita akan bisa menilai. Kemudian untuk minat, misalkan di awal pembelajaran bisa kita tanyakan, kelompok mana yang suka dengan tumbuh-tumbuhan, kelompok mana yang suka dengan hewan, animalia. Nah, itu nanti bisa kita plotkan. Silakan yang kelompok yang suka dengan tumbuhan, buatlah taksonomi pada tumbuhan. Dan silakan kelompok yang suka dengan hewan, buatlah taksonomi pada hewan. Seperti itu. Kemudian untuk gaya belajar atau profil belajar, ini bagaimana mereka itu belajar untuk menguasai materi. Ada anak-anak yang bisa belajar dengan mendengarkan, ada anak-anak yang bisa belajar itu harus dengan melihat, kemudian ada anak-anak yang bisa belajar dengan baik itu kalau melakukan sesuatu. Seperti itu. Jadi ada 3, auditori, visual, dan praktek itu, kinestetik. Selanjutnya untuk komunitas praktisi yang ada di kurikulum Merdeka, di mana komunitas praktisi sendiri merupakan sekelompok individu yang memiliki kegelisahan yang sama tentang praktek yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan baik dengan berinteraksi secara rutin. Sebagai contoh, karena kita di sini masih awal dalam kurikulum Merdeka, kita kesulitan bagaimana caranya membuat modul ajar biologi. Nah, guru-guru yang ada di sekolah itu bisa membuat komunitas praktisi modul ajar. Seperti itu. Kemudian coaching. Coaching merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru pada kurikulum Merdeka ini, di mana kita tidak boleh menggurui, tidak boleh kalau siswa mempunyai masalah, oh seperti ini loh cara penyelesaiannya, jadi kita hanya memancing-mancing. Sehingga siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kemampuan mereka. Contohnya seperti ini, misalkan anak kita menemukan ikan dari hasil dia mancing di sungai. Bu, saya dapat ikan. Kemudian ibunya tanya, lah ikannya mau kamu apakan? Mau saya makan, Bu. Lah nanti terus sebaiknya bagaimana cara memasaknya? Seperti itu. Lah nanti kita hanya memancing-mancing. Kalau anak tanya, lah bagaimana bumbunya, Bu ya? Kalau kita makan itu dengan bumbu apa? Nah, ibunya enggak boleh memberi, oh bumbunya ini dengan garam, dengan bawang merah, enggak boleh. Tapi kita eksplorasi anak itu dengan kata-kata atau pertanyaan pancingan. Media apa yang dimana kamu bisa menemukan banyak informasi? Kemudian anaknya bilang seperti ini, internet, Bu. Oh iya, jadi apa yang harus kamu lakukan? Berarti saya harus mencari informasi bumbu apa yang harus saya pakai untuk memasak ikan dari internet. Jadi itu salah satu contoh dari pembicaraan coaching. Kemudian berikut akan saya sampaikan contoh penyusunan modul ajar, di mana ini untuk penyusunan modul ajar itu pertama kali kita melihat CP,
capaian pembelajaran. Untuk CP ini sudah diberikan oleh Kemendikbud, jadi kita tidak bisa merubah dari apa yang ada di CP, kita tuangkan di ATP. Ini contoh CP-nya biologi ya. Untuk kelas 10 itu fase E, sedangkan kelas 11 dan 12 itu fase F. Dari CP tadi kita tuangkan ke ATP, alur tujuan pembelajaran. Itu kalau ATP ini itu mirip dengan silabus pada kurikulum 2013. Jadi kalau CP itu mirip dengan SI, standar isi, sedangkan ATP ini mirip dengan silabus. Bapak Ibu silakan bisa bebas untuk membuat ATP ini karena kita diberi kebebasan untuk menyusunnya. Tidak harus letterless seperti ini. Ini adalah hasil penyusunan saya bersama teman-teman. Bapak Ibu untuk formatnya bisa bebas sesuai dengan kreasi Bapak Ibu sendiri. Bisa seperti silabus juga monggo. Kalau sementara ini seperti ini. Ada elemen, ada CP, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, ada alokasi waktu dan sumber belajar. Kemudian dari ATP kita tuangkan ke modul ajar. Modul ajar itu tidak ada modul ajar materi virus itu tidak ada ternyata. Dari format terakhir yang kami terima dari sekolah penggerak itu hanya diberi kode. Kebetulan di sini kodenya 1.1. 1.1 itu berarti keanekaragaman makhluk hidup. Kalau virus berarti 1.2. Kemudian kalau ekosistem berarti 1.3 dan seterusnya. Kalau kelas 11 itu bab 1 sains kehidupan berarti 2.1. Selanjutnya itu ada bab 2 itu ada apa itu? Klasifikasi itu berarti 2.2 dan selanjutnya seperti dan seterusnya. Kemudian untuk informasi umum di sini ada identitas modul, ada nama, sekolah, tahun pelajaran, kemudian materi pelajaran, jenjang, kelas, ada fase dan semester, kemudian alokasi waktu. Nanti ini bisa saya contohkan untuk modul ajar yang lebih lengkap. Kemudian contoh format penilaian di sini di sekolah kami seperti ini. Jadi ini ada kolom formatif, kemudian ada kolom sumatif. Formatif ini merupakan hasil ulangan. Kemudian sumatif ini hasil ulangan tetapi kumpulan dari beberapa materi. Atau kalau yang ini adalah sumatif akhir, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun bisa dimasukkan ke dalam kolom ini. Jadi di sekolah kami ada 3 jenis penilaian yaitu formatif, sumatif, dan sumatif akhir. Kalau penilaian asesmen diagnostik itu di awal pembelajaran hanya sekedar untuk mengetahui kesiapan dari siswa dalam pembelajaran kita. Jadi tidak kita masukkan dalam format penilaian para peserta didik. Selanjutnya untuk contoh rapot dari sekolah kami seperti ini. Ada identitas siswa, kemudian di sini ada mapel, di sini kolom nilainya hanya 1. Di sini nilainya 1, kumpulan dari hasil yang ada di sini ya. Ada di sini kan nanti ada nilai akhirnya rata-rata. Nah, kita masukkan ke kolom ini dari nilai akhir. Dan ada capaian kompetensi, deskripsinya ada di kolom capaian kompetensi. Kalau kurikulum 2013 itu ada 3 nilai, ada kognitif, psikomotorik, dan efektif. Kalau di kurikulum Merdeka hanya 1. Seperti zaman SD kita dulu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu proyek. Proyek atau proyek yang sudah dipaparkan oleh Prof. Ari tadi, mungkin akan kita kita chemistry-kan di sini, di mana tema proyek itu yang berlaku di kurikulum Merdeka ada 7 tema, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, gaya hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika,
suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Kemudian untuk alur pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini bisa yang pertama yaitu merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Untuk merancang alokasi waktu. Nah, untuk waktunya ini bisa di-include-kan di mapel. Misalkan biologi itu kan jatahnya 2. Kalau tambah proyek jadi 3. Jadi dalam satu pertemuan bisa 3. Itu namanya include di mata pelajaran. Atau mungkin dipakai sistem blok. Untuk pembelajaran biasa 2. Kemudian di akhir semester untuk mapel-mapel yang terkait dalam pelaksanaan proyek, kita kasih waktu 1 minggu. Untuk maksud saya, setiap bulan di akhir bulan, di minggu keempat, ada 1 minggu dari guru-guru yang terkait proyek itu masuk ke dalam kelas. Sedangkan guru yang tidak terkait proyek itu tidak masuk. Itu namanya sistem blok. Dengan demikian ada 4 minggu kurang lebih ya. Kalau 1 semester itu kurang lebih ada 4 bulan, jadi kurang lebih ada 4 minggu untuk membicarakan proyek dengan sistem blok. Yang kedua yaitu membentuk tim fasilitasi proyek untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Tim fasilitasi di sini adalah guru-guru yang berperan membantu atau membimbing siswa untuk melaksanakan proyek, di mana tim fasilitasi ini di bawah koordinator oleh seorang koordinator. Untuk koordinator ini nilainya 2 untuk setiap kelas, tetapi maksimal hanya 3. Jadi misalkan saya sebagai koordinator proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan, maka saya mendapat nilai 2 untuk di poinnya itu. Sedangkan maksimal yang saya koordinasikan itu hanyalah 3 kelas. Kelas-kelas yang lain bisa diangkat koordinator yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesiapan dari satuan pendidikan. Nah, seberapa besar satuan pendidikan itu akan aset yang dimiliki untuk melaksanakan proyek, nah itu perlu diidentifikasikan di sini. Kemudian yang keempat yaitu pemilihan tema untuk mencapai penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk di sekolah saya itu 7 proyek itu berusaha untuk kita berikan pada siswa, di mana pembagiannya untuk kelas 10 itu ada 3 proyek, kelas 11 2, dan kelas 3, kelas 12 itu 3. Adapun untuk yang kelas 10 di sekolah saya itu temanya adalah bangunlah jiwa dan raganya, kemudian gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal. Untuk penyelesaian proyek ini itu diberi waktu antara 1 semester sampai 1 tahun. Jadi anak-anak mempunyai waktu 1 tahun. Dan nilainya pun, nilai yang diperoleh siswa juga di akhir tahun. Jadi tadi yang rapot yang ini ya Bapak Ibu ya, rapot yang ini itu diterima siswa pada setiap akhir semester, tetapi untuk nilai proyek itu diperoleh siswa di akhir tahun. Kemudian yang kelima yaitu menentukan topik spesifik dalam upaya mencapai penguatan profil pelajar Pancasila. Misalkan kemarin yang kami lakukan untuk tema gaya hidup berkelanjutan itu apa yang topik yang spesifik. Kemudian kami diskusi dalam satu tim fasilitasi itu, oke, kita buat bagaimana mengantisipasi atau mencegah tentang pemanasan global agar tidak lebih berdampak lebih luas seperti itu. Nah, itu adalah topik spesifik. Kemudian yang keenam yaitu merancang modul proyek. Dan yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dari profil pelajar Pancasila, di mana ada 4 prinsip yaitu holistik, menyeluruh, kontekstual, sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, dan berfokus pada murid atau berpihak pada murid. Jadi guru tidak boleh mendikte ya,
Murid kita beri kebebasan untuk bereksplorasi seluas-luasnya. Yang keempat itu adalah eksploratif. Kemudian ini contoh modul proyeknya. Jadi ada 2 modul, yaitu modul ajar dan modul proyek. Nanti selengkapnya bisa saya tunjukkan. Untuk format penilaian proyek yang kami lakukan di sekolah kami, yaitu ini seperti penilaian supervisi kelas. Jadi nanti anak-anak itu mendapatkan nilainya itu bukan 80-90, tetapi baik atau amat baik. Nilai proyek yang diperoleh murid-murid itu adalah baik atau amat baik. Di mana untuk proses penilaiannya menggunakan instrumen seperti ini. Tergantung dari poin apa yang akan ditonjolkan dari proyek itu. Sebentar, saya tunjukkan dulu modul ajarnya. Nah, seperti ini modul ajar yang kami buat di sekolah kami. Dimulai dari cover. Sebentar, nggih, ini sebentar. Mau saya gerakkan ke bawah. Nah, seperti ini. Ini modul ajar 2.1 kebetulan yang saya buat. Itu mulai informasi umum. Di sini komplit, mulai identitas modul, ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila apa yang akan kita tonjolkan pada materi ini. Di sini ada 3 contohnya. Dan 3 ini harus kita spesifikasi elemen apa yang harus yang akan kita tonjolkan pada anak. Misalkan ini gotong royong. Gotong royong yang bagaimana? Nah, itu adalah di sini ada kerjasama dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Nanti bisa saya share ke grup webinar elemen-elemen dari penjabaran dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu bisa memilih elemen yang mana yang akan dipilih dalam menguatkan profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya yaitu di sini ada sapras, kemudian target, modul pembelajaran di sini kebetulan PJPL. Nyuwun sewu mengingatkan Bu Tuki, Ya. ini waktunya pemaparan tinggal 5 menit. Oh iya. Ya, ini berarti langsung Segera saya dilanjutkan gerakkan dengan saja, diskusi dan tanya jawab. Nggih, matur suwun Bu Tuki. Ini ya. Ini kemudian kompetensi inti ini adalah sintak kita dalam membelajarkan. Nanti lebih lengkapnya saya share saja di grup webinar, nggih. Contoh dari modulnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri, tidak harus letterlock seperti ini. Cuma format terakhir yang kami terima dari sekolah penggerak itu seperti ini formatnya. Kemudian ada assessment, ada pengayaan remedial. Di lampiran itu ada LKPD, kemudian bahan bacaan bagi guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Itu untuk contoh dari modul ajar. Sebentar Bu Harbi, saya contohkan modul proyeknya. Ini untuk contoh modul proyeknya. Dari atas ada halaman cover di sini. Kemudian ada kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Informasi umum, identitas tadi. Di sini ada sarana dan prasarana, target, relevansi, kemudian kompetensi inti, format-format penilaian. Nanti mungkin lebih lengkapnya bisa saya share di grup webinar saja dalam bentuk file, agar Bapak Ibu lebih jelas, ya.
Saya kira untuk pemaparan saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tugiati sebagai narasumber yang kedua sudah memaparkan tentang modul ajar tadi ya, terutama harus kita persiapkan untuk pembelajaran di kurikulum Merdeka ini. Kepada Bapak Ibu kita beri kesempatan, ini kita beri waktu sampai pukul 11.50 ya. Nanti semoga sebelum jam pukul 12 kita sudah menyelesaikan agenda kita webinar di hari ini. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo Ibu. Selamat siang Bu Tugiati. Perkenalkan Iya. nama saya Bu Tuti Sugiati dari SMA Negeri 1 Ungaran. Oke, monggo Bu. Oke, yang ingin saya tanyakan tadi kan mengenai proyek. Nah, kami dari SMA 1 Ungaran kan ada kolaborasi untuk biologi dan fisika, kimia, dan juga PKWU. Nah, yang kami kemarin itu udah bisa menghasilkan bahwa salah satu untuk proyeknya yaitu dengan ini kan ada satu kearifan lokal, grupnya itu yang satu grupnya yaitu rekayasa teknologi. Nah, kebetulan kan yang kami kebagian rekayasa teknologi. Nah, di sana karena harus berkolaborasi atau sinergi dengan yang kearifan lokalnya itu tentang Nyat Nyono, tempat di Nyat Nyono. Nah, biologi mengadakan proyeknya itu dengan bagaimana kalau anak-anak itu membuat video yang isinya itu tentang tata kota Nyat Nyono supaya tata kota Nyat Nyono ke depan itu lebih diminati oleh banyak orang. Apakah itu termasuk proyek untuk rekayasa teknologi? Itu saja Bu Tugi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Tugi langsung ya, satu pertanyaan langsung ditanggapi Bu Tugi biar semakin paham, tidak menumpuk. Baik, jadi untuk di sini yang ditekankan adalah pada videonya ya Bu ya. Videonya sebagai publikasi dari Nyat Nyono nggih. Ya bisa juga, tetapi tadi Prof. Ari kan intinya, dari Prof. Ari tadi intinya untuk proyek ini bukan produk, tetapi kan bagaimana kita membelajarkan murid-murid untuk mendapatkan pengetahuan melalui proyek, seperti itu. Ya, jadi bukan produk videonya, yang ditekankan bukan produk videonya Ibu, tetapi ya, prosesnya. Oh ya. Berarti cara bagaimana supaya mendapatkan tata kota yang bisa menjadikan Nyat Nyono itu diminati oleh banyak orang, tata kotanya itu. Jadi kita mungkin bermimpi supaya tahun ke depan itu Nyat Nyono itu lebih baik dan lebih banyak yang meminati. Begitu, itu termasuk itunya bukan? Medianya bukan? Saya rasa bisa itu Bu. Bisa itu ya. Jadi kan tata kota termasuk rekayasa bisa itu Bu. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Iya baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Ibu Tuti Sugiarti Ungaran ya, untuk kedua kalinya beliau aktif ya di kesempatan ini menyampaikan pertanyaan tadi tentang pembuatan video dalam rekayasa itu ya. Betul yang disampaikan oleh narasumber bahwa bukan videonya yang menjadi penilaian, tapi bagaimana siswa itu mendapatkan pengetahuan dari pembuatan video itu. Monggo dilanjut Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Suci, Monggo memperkenalkan diri. ya SMA Muhammadiyah Purwodadi. Begini Bu ya, Diulang Bu. ya. Halo, dengar nggih? Nah, agak keras dikit. Oh iya, halo, ya. Begini, saya mengingat di kurikulum 2013 itu ada beberapa metode atau model pembelajaran yang disarankan seperti itu. Yang saya ingat itu ada 4, ada problem learning, ada discovery, ada inquiry, satu lagi project learning gitu. Saya mengaitkan dengan kurikulum baru ini, kurikulum Merdeka. Ini kan lebih ditekankan kepada model atau pembelajaran project gitu ya. Nah, sebenarnya ini inti pertanyaan saya, untuk kurikulum Merdeka itu model atau pembelajaran yang direkomendasikan itu apakah berbeda dengan kurikulum 2013 seperti itu? Ya, itu satu pertanyaan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ernawati dari mana yang tadi Bu? Saya SMA Muhammadiyah SMA Muhammadiyah Purwodadi. Oh nggih, monggo Bu Tuki. Baik, untuk model pembelajaran untuk yang kurikulum Merdeka itu kita diberi kebebasan. Karena di sini ada Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu monggo mau memakai model pembelajaran apa saja boleh. Yang penting anak-anak itu nyaman dan bisa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Seperti itu, ada tadi Merdeka Mengajar. Adapun untuk proyek di sini adalah sebagai penguatan dari profil pelajar Pancasila. Makatan Ibu.